nggak ada pintu lain selain being vulnerable. Ya terbuka aja dengan luka kita gitu. Karena filosofinya pulang ke rumah itu bukan hanya pergi ke dalam suatu rumah, tapi memulihkan, kembali sehat, kembali pulih. Kesehatan mental adalah hak setiap orang. Hai, selamat datang di podcast Festival Pulih dari popbella.com. Hai Bella, aku Andina dari popbella.com dan kali ini aku akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Ucita Pohan. Halo Hai, Ucit. Ucit Andina. ini dikenalnya sebagai radio broadcaster. Iya benar. MC juga, fashion and beauty enthusiast juga. Iya. Banyak ya. Alias kerja serabutan, sis. Alias Apaan aja semua dikerjain. mau gitu ya. Iya. Semua bisa. Nah, Uci ini kan awal karirnya itu jadi penyiar radio ya waktu itu. Terus tiba-tiba sekarang jadi content creator ya bahasanya sekarang ya. Benar-benar content creator. Kalau aku sebenarnya dari dulu memang suka banget dengerin radio karena mamaku itu suka denger radio, pendengar radio. Jadi dari zaman aku dulu sekolah dianterin ke sekolah, di dalam mobil itu selalu nyalain radio. Sama. Acara pagi, seru kan? Banget. Show pagi itu selalu seru dan Iya. penyiarnya itu pasti bisa bikin semangat. Dan mamaku di situ pernah nggak tahu ya, kayaknya itu mungkin adalah message yang kayaknya ketanam di dalam alam bawah sadar gue gitu ya, di dalam alam bawah sadar aku, bahwa mamaku tuh sempat bilang gini, penyiar radio itu orang yang pinter loh, dia bilang, karena mereka itu harus ngomong dengan durasi yang tepat. Betul. Di tengah lagu, di tengah materi-materi. Jadi itu bukan hal yang mudah. Betul. Ini keren banget. Wah, disitulah aku langsung kayak muncul gitu keinginan untuk aku mau jadi orang keren gitu. Maksudnya jadi cita-cita yang kayaknya kok it's so cool ya gitu, pekerjaan yang kayaknya keren gitu. Jadinya akhirnya itu tumbuh kembang, suka dengerin radio terus, remaja apalagi ya, zaman-zaman kita kan radio banget gitu. Dan dari situlah akhirnya mulai seriusin ikutan ekskul radio di sekolah, di kampus. Dan pas ada kesempatan untuk ngelamar jadi penyiar radio, ya udah aku cobain gitu. Dan akhirnya tersampaikan juga nih mimpinya nih ya. Iya, untungnya sih tercapai ya. Jadinya istilahnya salah satu dream job yang sampai sekarang menurut aku adalah sesuatu yang membuat aku ngerasa bahagia gitu, karena terpenuhi nih cita-cita pekerjaannya. Benar-benar. Gitu. Jadi memang sesuai passionnya ya. Terus kalau dari penyiar radio ke MC itu kan emang deket ya. Iya, Nah, benar. tapi ketika berkembang nih Jadi content creator. jadi content creator khususnya fashion and beauty ya. Iya, nah kalau fashion and beauty itu emang another passionnya aku lah gitu, karena selain dengerin radio pasti juga suka lihat majalah apa segala macam gitu kan. Dan fashion and beauty itu juga sesuatu yang kalau aku udah ngulik gitu ya, kalau aku lagi baca-baca hal-hal yang berhubungan dengan fashion and beauty itu bisa lupa waktu. Jadi itu kayaknya salah satu ciri-ciri passion kita tuh ada di mana deh. Pada saat kita lose track of time ketika kita mengerjakan sesuatu, mungkin di situ passionnya gitu. Nah, jadinya aku nggak pernah ngerasa itu adalah sebenarnya sebuah pekerjaan ya, gitu, kayak ngejalanin hobi aja. Dan pada saat jadi penyiar radio, aku mentoring nih. Waktu itu mentor aku ada Iwet Ramadan sama Panji Pragiwaksono. Di situ mereka memberikan memberikan masukan bahwa penyiar radio itu kan kedengeran suaranya doang. Iya. Gimana supaya bisa membedakan satu penyiar radio dengan penyiar yang lain? Itu dibutuhkan yang namanya on air personality. Nah, on air personality ini yang akan membedakan suaranya si A ini ngomonginnya apa sih? Ada yang ngomonginnya otomotif terus, ada yang ngomonginnya mungkin kesehatan terus, ada yang ngomonginnya apa. Nah, disitulah akhirnya aku harus mencari on air personality, di mana ternyata on air personality itu aku itu adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan fashion dan beauty. Dan pada saat aku jadi penyiar radio kan kedengeran suaranya doang. Di mentoring itu juga dibilang bahwa ketika orang nanti cari di internet nama lo itu diketik, mereka sebaiknya harus lari atau dapetin informasi yang benar. Karena kan selama ini cuma denger namanya doang, denger suaranya doang. Jadi pas dia ngetik namanya, berikanlah satu platform untuk mereka bisa ngelihat profil lo itu siapa, gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku bikin blog, gitu, terus bikin sosial media lah ya. Kemudian ada Twitter, ada Instagram, dibikin di situ supaya ketika orang nyari mereka datang ke profil yang benar, gitu.
Nah, keterusan jadi content creator. Tapi kan memang dunia content creator itu emang berkembang banget kan berapa tahun terakhir ini. Tapi jadinya banyak banget. Nah, tentunya interaksi di media sosial itu juga beragam ya. Ada yang oke, ada yang seru, ada yang fun, tapi kan ada juga yang nyebelin gitu. Iya nggak sih? Pernah nggak sih ngerasain pengalaman yang mungkin nggak menyenangkan selama menjadi content creator atau ketika sharing di medsos? Jadi kayaknya banyak nih, soalnya kayaknya udah langsung tarik nafas. Sebenarnya banyak, tapi udah nggak diinget-inget lagi kalau yang tidak menyenangkan, karena kemudian gitu ya, kemudian aku sadar bahwa itu adalah sesuatu yang jadi pengalaman aja cukup gitu. Tapi yang sebenarnya menarik adalah aku baru 2 atau 3 hari yang lalu dapat notification dari Twitter, congratulations your 13th anniversary with Twitter. Jadi aku tuh udah bikin Twitter 13 tahun yang lalu. Dan Lama ketika ya? dilihat tweet-tweet gue di zaman itu ya boy, ya Allah isinya ngeluh-ngeluh mulu. Oh, galau-galau gitu nggak? Galau iya satu, tapi kalau galau tuh agak gengsi tuh ngetiknya. Tapi kayak marah-marah, bukan marah-marah gimana ya, mengeluhkan sesuatu aja gitu. Kayak misalnya abis nonton tayangan apa, ngelihat siapa di red carpet, ih bajunya aneh banget sih, itu gue bisa komenin gue tweet gitu. Tapi pada saat akhirnya aku ngeliat tweet aku yang lama, oh ternyata gue tuh dulu bersosial media kayak gini ya. Which 13 tahun yang lalu, jauh lebih muda dari sekarang dong. Ya masih belum terlalu bijak lah ya pada saat itu gitu. Tapi Iya, bener sih. I've been there done that juga gitu. Jadinya akhirnya sekarang kalau ngelihat ada orang yang menggunakan sosial media dan nyolek ataupun juga nyenggol aku nih secara langsung atau tidak langsung dengan sesuatu yang gak enakin, aku jadi inget, ya udahlah mungkin tuh prosesnya dia, karena gue juga dulu pernah kok ada di momen-momen norak kayak gitu. Bener sih, mungkin kayak dulu kita sosial media kita gunain untuk ngeluarin unek-unek ya. Iya, curhat banget. Terus sekarang kita jadi makin sadar diri nggak sih? Aduh, kayaknya ini tuh nggak harusnya ditampilkan di sosial media. Mungkin emang bener ya. Berarti orang-orang yang mungkin sekarang lagi ngeluarin unek-unek. Iya, mungkin masih baru mengeksplor gimana sosial media itu bekerja. Well, asal nggak sesuatu buat menurut aku ya, asal bukan sesuatu yang kayak misleading banget atau gimana, kita bisa kok sebenarnya memfokuskan sama sosial media kita sendiri, gimana caranya supaya dia sosial media kita nih gitu nggak jadi ladang yang subur buat orang-orang yang mau komen-komen nggak enak. Jadi dari awal udah kita blok-blokin atau kita unfollow atau ya udah nggak usah temenan aja gitu, kayak gitu. Oke, bener. Jadi kita yang membentengi diri Iya, sendiri kita ya. membentengi diri sendiri, bener. Nah, kalau misalnya orang nih ngeliat Ucit, ngeliat di medsos kan, Ucit happy terus sih. Aduh, kayak gitu. Gimana sih rasanya supaya bisa percaya diri seperti Ucit? Tapi berarti kamu tertipu. Ya, nah makanya itu dia yang aku mau tanya. Tapi pernah nggak sih ada masa-masa seperti, aduh kayaknya udah lagi down banget, I'm not enough ngerasanya, atau mungkin apalah gitu. Pernah nggak sih ada masa-masa itu? Yes, pastilah, semua manusia pasti punya perasaan kayak gitu ya. Dan kenapa kelihatannya aku tuh banyakan cerianya, karena memang mungkin karena pekerjaan aku kan sebagai entertainer. Jadi tugas aku tuh emang ngehibur secara profesional gitu. Jadi penyiar radio, jadi MC itu kan sesuatu yang bikin orang terhibur gitu kan. Jadi kayaknya udah terbiasa untuk menampilkan citra diri yang menghibur orang gitu. Jadi bukannya trying too hard untuk kelihatan seneng terus, enggak, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin tuh kebawa juga dari ya sisi profesionalitas aku gitu sebagai penghibur gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya yang membuat aku nggak terlihat sedih di sosial media atau jarang terlihat down gitu di sosial media, karena aku kan juga belajar di jurnalistik kan. Terus kan jadi penyiar radio kan sebenarnya kan juga jadi jurnalis. Iya, jadi jurnalis. Jadi kalau di jurnalistik kan tahu banget ya sis, ada pakem-pakem yang kita pelajarin bahwa sesuatu mana yang harus di publish, mana yang enggak. Nah, kayaknya tuh aku ketolong dari itu tuh. Jadi aku kayak punya boundary sendiri yang tidak menunjukkan bagian-bagian yang menurut aku ya mungkin nggak ada manfaatnya atau aku nggak nyaman untuk publish gitu. Jadinya kalau yang hubungannya sama sedih-sedih atau yang deep-deep ya pasti tetap dicurhatin, tapi ke temen deket, ke keluarga, ya ke orang-orang yang ada di sekitar aku aja itu udah cukup gitu, nggak perlu ditampilkan di sosial media itu kalau aku. Dan pada saat mengalami momen-momen yang down dan ngerasa kayak aduh pengen kayaknya head enough deh dari sosial media, ada sih momen-momen kayak gitu. Apalagi ketika si sosial media ini udah jadi platform yang juga jadi ranah pekerjaan aku juga kan. Jadi content creator kan juga itu jadinya akhirnya mengerjakan itu secara profesional gitu. Banyak yang
kalau secara umum kan warganet, warganet netizen itu kan Netizen yang maha benar menggunakan sosial media ya untuk fun aja, untuk kehidupan pribadinya mungkin gitu. Nah tapi kalau misalnya udah jadi content creator kan itu juga jadi lahan pekerjaan. Ranahnya tuh udah ranah kerja gitu kadang-kadang. Nah itu kan yang namanya kerja pengen istirahat. Kalau udah pengen overload, cuti ya. pengen cuti gitu. Tapi nggak bisa yang bener-bener kayak off dulu dari sosial media misalnya seminggu gitu. Aku sih belum pernah mencoba itu gitu. Cuman untuk dalam sehari 2 hari nggak ngepost terlalu banyak itu kadang-kadang aku lakukan sih, atau nggak buka sosial media terlalu sering itu aku coba untuk lakukan sih, karena biar istirahat juga. Bener sih. Kayaknya mata dan pikiran juga. Benar. Karena pada saat kita scrolling itu kita jadi reaktif kan. Jadi pada saat kita scrolling sosial media itu kan menampilkan sesuatu yang langsung kita nggak bisa milih gitu. Apalagi kalau TikTok, Instagram, Reels gitu zaman sekarang itu kan kalau kita scroll itu kan bukan sesuatu yang kita pilih. Dia akan muncul aja terus gitu, kayak langsung slam di depan mata kita gitu. Nah, itu membuat otak kita jadi lebih reaktif. Dan kalau misalnya kita udah reaktif tapi nggak ada outlet pengeluarannya, kitanya jadi overwhelmed sendiri. Itulah gunanya sebenarnya mengurangi puasa-puasa dikit lah gitu. Nah, gimana sih cara Uci tadi kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul gitu, apa yang Uci lakukan biasanya? Kalau dulu aku itu orangnya positif banget gitu, kayak bener-bener mengagung-agungkan semua hal yang positif, yang baik, yang dibilang dibilang cerah ceria, pokoknya yang bright lah gitu. Tanpa mau mengakui adanya sisi dark dalam kehidupan kita gitu, adanya sisi down, adanya sisi sisi nggak enak lah gitu. Jadinya yang terjadi adalah positif sih memang gitu, di keluarannya mungkin banyak manfaatnya, tapi di momen-momen tertentu yang personal aku jadi malah kesulitan untuk memahami ini apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hidup gue gitu. Ketika ada sesuatu yang buruk atau yang aku nggak suka, yang ini masuk ke dalam area dark ini terjadi gitu, atau negatif itu terjadi, aku jadi denial gitu, jadi denial, jadi nggak mau menyelesaikan problem tersebut misalnya, jadi avoiding, yang ada numpuk di kemudian hari tiba-tiba ternyata itu jadi sesuatu yang tersimpan tapi habis itu kebuka lagi jadi bom waktu gitu. Jadi meledak gitu. Jadi meledak gitu. Jadi akhirnya di momen akhirnya aku mulai belajar tentang mindfulness, explore tentang hal-hal yang berhubungan dengan psikologi manusia gitu, baca-baca, cari tahu, ngobrol sama teman-teman practitioner. Di situ aku baru menyadari bahwa sebenarnya negativity ini juga harus dirangkul ya gitu. Harus sesuatu yang emang harus diakuin, nggak bisa lah ngaku-ngaku positif terus gitu. Dan ketika sekarang aku akhirnya punya definisi baru dari the real meaning of positivity. The real meaning of positivity itu adalah ya menerima juga bagian negatifnya gitu. Dan ketika udah ngelihat itu jadi is a whole dan ada di titik netral, that's the real meaning of positivity. Jadi sekarang aku udah nggak maksain diriku untuk positif terus, dan kalau ada yang negatif ya udah aku terima aja, nggak aku hindari. Belajar. Itu yang mungkin orang sering bilang soal toxic positivity Itu dia istilahnya tuh. Mungkin aku pernah merasakan itu. Kayaknya kita semua pernah sih merasakan itu ketika akhirnya itu yang Uci cerita soal mindfulness itu juga kayaknya penting banget ya sekarang ya. Nah, dengar-dengar juga Ucit lagi mendalami meditasi. Mulai belajar sih. Sebenarnya eksplorasinya itu luas awalnya sih, lebih ke tuh? awalnya tuh sebenarnya aku itu pertama kali dikenalin teknik meditasi atau belajar napas ya. Breathworks itu tuh gara-gara aku ikut workshop nulis sebenarnya, untuk nulis buku sama temenku Lala Bohang. Nah, si Lala ini bilang untuk bisa ekspresif writing, untuk bisa menuliskan dengan ekspresi yang lepas, baiknya sebelum mulai kita napas dulu, latihan napas dulu like 10 menit, 20 menit, baru abis itu kita mulai nulis gitu. Jadi otak kita itu atau tubuh kita, diri kita itu dalam posisi relax dulu, baru kemudian nulis. Jadi apa yang ditulis itu adalah sesuatu yang kita sadari benar-benar gitu. Nah, awalnya dari situ pertama kali. Nah, pas belajar napas kayak gitu, kok ternyata aku enak banget, enjoy banget ya gitu. Jadi emang jadi lebih relax untuk memulai sesuatu gitu. Jadi lebih clear, lebih fokus. Terus abis itu tapi nggak diperdalam. Abis itu sempat ada satu program. Sebenarnya programnya itu untuk lifestyle, untuk
program kesehatan, kesehatan dalam jaga makan dan diet gitu ya, program diet. Pada saat itu kita retreat di Bali. Nah, salah satu tekniknya adalah mindful eating. Jadi diajarin juga napas sebelum memilih makanan. Gitu. Tapi pas aku udah sadarin ketika aku mempraktekkan itu tadinya hanya buat makanan, lama-lama aku jadi nggak terlalu impulsif juga di hal lain gitu. Yang jadi lebih fokus dan lebih sadar milih makanan. Di sisi lain aku juga jadi nggak terlalu boros belanja. Wah, itu penting terlalu, itu kayaknya. Iya, penting banget kan. Penting banget, apalagi jadi nggak terlalu nggak terlalu gampang kesulit emosi. Jadi ternyata aku pikir ternyata memang si latihan napas ini banyak manfaatnya ya gitu, buat aku ya gitu. Akhirnya ya udah jadinya nyobain lagi teknik-teknik yang berikutnya gitu. Jadi awalnya dari mau nulis buku terus nggak nyangka kan langkah-langkah dari situ. Emang gitu hidup kadang-kadang nggak nyangka sih. Tapi dampak yang paling Ucit rasakan setelah belajar meditasi ini dan mindfulness mindfulness ya, masih exploring terus sih. Yang aku rasakan sebenarnya ya itu tadi sih, lebih bisa menerima sesuatu itu dari dua sisi, positif, negatif, dan berdamai dengan dua sisi tersebut, nggak denial, dan belajar menyelaraskan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Jadi dicoba diselarasin, karena kalau itu udah selaras, yang lain itu udah jauh lebih enak gitu. Dan tanpa sadar akhirnya kalau aku sih ngelihatnya lebih less stress, karena aku jadi jarang, nggak kayak dulu gitu, maksudnya misalnya emosi atau marah-marah atau ngeluhnya itu nggak sebanyak dulu. Terus hubungan dengan manusia lain gitu, dengan orang-orang di sekitar aku juga buat aku rasanya sekarang jadi jauh lebih bermakna gitu, karena jadi lebih pay attention, lebih fokus gitu sih. Dan sisanya sih aku nggak tahu ya, kayaknya mesti orang yang lihat deh, maksudnya yang benar-benar kenal sama aku dulu dan sekarang mungkin dia tahu bedanya sih. Tapi kalau aku sih ya nggak tahu deh, bedanya tipis-tipis kayaknya. Tapi at least kan setidaknya lebih relax, lebih less stress. Kayaknya stres itu kan setiap orang pasti mengalaminya ya. Masih sih, kadang-kadang masih suka susah tidur, terus nanya kenapa overthinking gitu sih. Ya masih datang dan pergi lah. Cuman sekarang ini nggak terlalu reaktif untuk menanggapi. Dan at least tahu cara mengontrolnya nggak sih? Iya, maksudnya kayak kalau sekarang udah lebih ya itulah tadi ya, karena kayak ya udah terima aja, kalau memang ngerasa nggak nyaman ya udah terima aja. Nah itu cukup menolong sih, nggak memperburuk keadaan lah at least. Oke. Setuju. Nah kalau misalnya ini nih, Ucit nih juga kalau misalnya di Instagram atau di medsos gitu kan, aku lihat sering menggaungkan soal body positivity. Nah, boleh jelasin sedikit nggak? Nah, tadi kalau misalnya kita udah sempat bahas sedikit bahwa the real meaning positivity itu adalah sebenarnya netral, juga menerima kekurangan atau menerima negativity. Sekarang akhirnya body positivity yang aku banyak ceritakan itu ya sebenarnya body neutrality gitu. Istilahnya melepaskan definisi diri kita hanya dari fisik saja. Gitu. Kalau dulu nih aku juga berproses melalui proses yang kayak I have to love myself gitu. Aku harus menyukai bentuk tubuhku bagaimanapun dia terbentuk. Tapi pada saat aku ngaca aku nggak suka gimana? Gitu bener. Yang ada malah karena ya itu jadi toxic positivity takutnya karena gitu. Terpaksa nggak sih jadinya? Tapi ketika akhirnya metodenya diganti bahwa aku sebaiknya melepaskan definisi diriku dari ya udah bentuk badan gue kayak gini, tapi itu tidak mendefinisikan lo seutuhnya gitu. You're more than just your body, also your mind and soul gitu, body mind and soul kan. Kalau manusia, dan ketika aku menganggap itu adalah sesuatu yang iya juga ya gitu, untuk merasa utuh aku nggak perlu pusing-pusing terlalu dalam ngomongin casing lulu body terus gitu, malah jadi lebih lega, jadi lebih nyaman sama diri sendiri secara otomatis gitu. Ya itulah ya kayaknya perjalanan aku tentang si body positivity atau neutrality ini gitu. Menariknya adalah sebenarnya aku nggak pernah mengklaim bahwa I have this positive message atau I have this message about confident gitu. Tapi itu yang banyak orang nanya,
kepada aku tentang ini gitu. Akhirnya aku jadi sering ulang-ulang topik ini kan. Jadi akhirnya diasosiasikanlah dengan topik ini, which di situ aku ngerasa kayak mungkin memang akhirnya aku ngerasa bahwa mungkin ini memang yang mau cerita yang orang pengen denger dari aku. Kalau misalnya emang ini cerita yang dibutuhin sama orang, mungkin ini adalah fungsi aku di dalam society untuk menceritakan hal ini, ya udah, I will tell my story, I will belajar lebih banyak lagi tentang ini dan itu sampai sekarang masih belum selesai sih proses belajar tentang itu. Namanya proses belajar itu kayaknya nggak pernah berhenti nggak sih? Karena kan kayak tiap hari kita belajar hal baru gitu. Kita belajar mungkin apa yang kita pelajari sekarang 5 tahun 10 tahun ke depan akan berbeda nggak ya sih? Bener banget. Nah kalau misalnya kayak saat ini nih ngomongin soal pandemi itu kan dampaknya ke semua orang ya, dan walaupun beda-beda semua orang pasti akan merasakan dampak dari pandemi ini, dan terutama banget soal mental health nih, banyak orang yang mulai terbuka soal mental health, mulai membicarakan soal mental health, tapi masih ada juga yang kayak masih pandangannya negatif aja gitu loh kalau misalnya orang ngomongin soal mental health. Nah kalau menurut Ucit sendiri gimana kalau soal mental health ini sendiri, terus gimana caranya menanggapi orang yang masih ngeremehin soal kesehatan mental kita gitu? Iya, kalau mental health menurut aku sih adalah sesuatu yang kemarin aku habis talk show nih ya sama dokter dan psikiater. Seneng banget ketika akhirnya dari praktisi kesehatan yang benar-benar maksudnya ya dokter yang praktek gitu ya, sudah mulai mengatakan dan menyuarakan bahwa there's no health without mental health. Jadi kita nggak bisa ngomongin kesehatan secara utuh kalau kita ngomongin kesehatan jasmani doang gitu, kesehatan tuh fisik doang gitu. There's no health without mental health. Jadi menurut aku sebenarnya kita berprogres tuh ke arah sana, ke arah yang pemahaman yang lebih baik lagi. Tapi memang mungkin sebelum-sebelumnya ini kan bukan jadi sesuatu yang dibahas ya di Indonesia terutama gitu. Nggak terbiasa, dan bahkan orang nggak sadar kalau masing-masing kita nih gitu punya permasalahan gitu dan punya kondisi mental tertentu yang mungkin sebetulnya ada yang harus atau sebaiknya dirapikan atau dibuat lebih sehat gitu. Dan menurut aku sih sebenarnya ya itu setuju dengan para dokter yang bilang there's no health without mental health. Kalau aku setuju seperti itu, tapi ngelihat orang yang masih banyak yang skeptis atau mungkin ngelihat ini jadi sesuatu yang kok jadi malah berlebihan banget sih dibahasnya, emangnya iya gitu, emangnya gitu. Nggak tahu sih, aku tidak memfokuskan diri aku terhadap area tersebut karena aku melihat dan menerima bahwa orang-orang yang masih melihat ini sebagai suatu hal yang atau berpendapat negatif tuh ada dan jumlahnya nggak sedikit. Tapi aku nggak ada komentar apa-apa sih tentang itu. Mungkin memang mereka belum paham aja atau mungkin belum memang belum waktunya untuk memahami gitu. Tapi yang aku fokusin atau yang bisa kita lakukan buat kita nih yang emang udah lumayan sadar lah ya lumayan aware penting, ya udah kita gedein aja lagi informasinya di area-area atau komunitas-komunitas yang memang mau ngomongin ini gitu, supaya nanti semakin besar komunitasnya, semakin banyak orang yang akhirnya ngelihat oh iya ya ternyata emang ini ya gitu, seperti emang di sini. penting seperti di sini gitu. Jadi aku nggak punya komentar apa-apa sih kalau buat mereka gitu, tapi lebih ke let's focus on the yang udah peduli gitu. Kalau yang misalnya Ucit terapin gitu sehari-hari gitu untuk meningkatkan awareness soal mental health atau mungkin menjaga mental health sendiri dulu kali ya gitu. Iya. Yang dilakukan sekarang ya sama lah ya sebenarnya, masih on off, masih belajar untuk lebih disiplin lagi. Ya gitu, setiap pagi itu sebenarnya sebaiknya kan idealnya bangun tidur tuh nggak langsung ambil HP gitu ya. Itu biasanya kebiasaan itu. Itu kebiasaan karena alarm kita di handphone. Jadi pas kita matiin alarm langsung gini ngambil gitu. Padahal kan sebenarnya snooze dulu sih. Iya. Oh iya, snooze dulu 2 kali terus gini langsung buka betul. gitu. Nah, itu yang aku selalu ingatkan untuk diriku juga walaupun sulit ya kadang-kadang untuk nggak langsung ngeliat message itu, aku diam dulu, take time dulu. Ya ngerjain hal-hal lain dulu lah, misalnya minum air dulu, terus kalau misalnya lagi rajin
breathwork atau meditasi, ada program yang lagi aku ambil, itu aku lakukan di pagi hari sebelum memulai kegiatan. Abis itu baru deh, nah itu satu. Yang kedua mungkin lebih ngelihat sesuatu tuh jadi less take it personal ya. Kalau dulu tuh take it personal banget gitu, kalau ngelihat sesuatu tuh kayak orang itu kok kayak nyuekin gue sih gitu, emang gue kenapa, emang gue salah apa gitu, apa-apa tuh gue mulu gitu. Padahal akhirnya lama-lama aku sekarang ini belajar bahwa semua orang itu bergerak dengan gerakan yang didasari dari pengalaman mereka masing-masing, kebutuhan mereka masing-masing, dan ya emosi mereka masing-masing. Jadi kayak kalau misalnya ada sesuatu di luar dari diri aku itu mengganggu atau nggak ngenakin, ya sebenarnya nggak usah take it personal gitu. Emang itu terjadi begitu saja, dan dengan melakukan hal itu kayaknya juga cukup membantu. Benar. Nggak baperan itu cukup membuat mental kita terjaga loh. Seperti ini loh, salah satu, aku kan sempat scroll juga nih Instagramnya Ucit. Waktu itu aku ada satu post, aku lupa di highlight atau apa gitu, tentang toxic people. Oh iya. Kak Ucit bilang kan, there's no toxic people. Bener kan? Iya. Kalau aku jarang banget. Iya, nah aku tuh kadang-kadang, justru aku sering gitu kan, ini orang toxic, nggak usah gitu. Bye gitu. Tapi pas ngebaca itu, there's no toxic people. Penjelasannya menarik juga ya. Mungkin bisa dijelasin di sini. Jadi kenapa Kak Ucit bilang there's no toxic people? Sebenarnya toxic itu apa, toxic apa enggak itu sebenarnya tergantung siapa yang ngelihat ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita ngerasa ini orang toxic nih buat gue gitu. Ya itu valid sih perasaan itu gitu, tapi apakah orang itu dilabeli sebagai manusia toksik di dunia? Belum tentu gitu. Ya mungkin buat kita dia toksik, tapi buat orang lain belum tentu gitu. Jadi it's very pandangan yang sangat personal. Makanya aku jarang sekali aku mencoba membiasakan diriku untuk jarang memakai kata toksik tersebut, terutama buat orang lain, karena yang di situ aku bilang aku jarang banget ketemu sama orang toksik. Kenapa ya gitu? Atau jangan-jangan itu terjadi karena aku memang jarang melabeli orang toksik. Aku kalau ngeliat orang lagi ada masalah atau rese, ya aku mikirnya, oh dia lagi puyeng kali ya gitu, oh dia lagi stres kali ya, oh dia ini kali ya, nggak tahu gitu. Jadi dan kita sendiri kan juga punya problem kan gitu. Kita sendiri juga mungkin pernah rese gitu di depan orang lain, dan mungkin dilabelin toksik juga gitu sama orang gitu. Jadi akhirnya aku ngerasa kayak ya sebenarnya toxic people tuh ya tergantung siapa yang ngeliat gitu. Dan ketika itu dijadiin label, buat aku nggak mau pakai sih label itu gitu. Sepertinya terlalu egosentris ya atau egois gitu sih, ketika melabeli orang lain dengan kata-kata toksik gitu. Setelah membaca itu aku jadi terbuka juga pikirannya. Karena mungkin aku nggak boleh kayak gitu kali ya. Jadi jarang ketemu toxic people nggak setelah itu? Mudah-mudahan ya, karena kita jadi udah nggak ngeliat orang tuh toksik lagi gitu. Iya kan, karena gimana, kita juga benar kata Ucit, kita nggak bisa nge-labeli orang karena setiap orang kan punya struggle-nya masing-masing. Mereka punya permasalahannya sendiri yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Dan jadi jangan melabeli orang toksik. Iya. Kalau sebenarnya apa yang feelings kita tuh it's valid sih gitu, maksudnya ya kan. Setuju kan pasti. Gitu. Kalau misalnya kita punya suatu perasaan, ya itu emang perasaan yang valid buat kita gitu. Tapi untuk mengeneralisasi dan itu keputusan kita juga untuk mau deket sama orang ini atau mau berjarak atau mau bagaimana gitu. Tapi untuk melabeli seseorang dia toksik gitu, untuk ngasih tahu ke orang lain bahwa orang ini toksik, menurut aku itu nggak pada tempatnya sih. Betul, setuju sekali. Nah, gini nih, aku mau nanya satu. Kalau misalnya Ucit kembali lagi ke 10 atau 15 tahun suka nih ngayal-ngayal gini, gue suka nih. Apa yang akan Ucit bilang ke diri sendiri? Berapa tahun? 10-15 tahun. 10 tahun yang lalu. Beda nih ya, 25 tuh lagi. Oke. Apa yang akan kamu bilang ke diri kamu sendiri? Ya mungkin itu ya kayak yang aku bilang ke diri aku sendiri 10 tahun yang lalu. Sebenarnya there's no regret sih, tapi yang mungkin aku pengen pahami lebih cepat dan pengen si Ucita muda ini tahu lebih cepat adalah itu tadi, don't take it personal. Lu nggak usah kegeeran, the world is not revolve around you gitu. Jadi nggak usah, karena beneran deh, take it personal everything itu tuh will ruin your own mood. Dan itulah cikal bakal dari overthinking kali ya menurut aku gitu. Tapi
Gimana ya, cikal bakal perempuan dari segala emang insecurity loh. overthinking gak sih? Kayaknya aku juga sering mengalami ya itu Ya overthinking mungkin karena itu. kita kebiasaan kayak gitu. Apalagi malam-malam sebelum tidur Itu terus dia momen-momen yang sangat tepat untuk kayak, overthinking. mikirin apa ya Masa yang depan ya kan, ini nanti gimana, ini gimana ya. Ya itu deh. Tapi sih message utamanya sih kalau buat Ucita muda sih aku akan bilang, karena muda. dengan dia memahami itu lebih awal, pasti rasa nyamannya lebih awal juga dia rasakan gitu. Ucita muda. Jadi terharu. Semoga kamu mendengarkan ini ya. Iya. Tapi no regrets ya. Ini ngomong. No regrets ya No untuk regrets. Insya Allah no regrets. sepanjang hidup tidak ada yang Insya Allah no regrets. ingin diubah ya. Kalau kata Rihanna kan never a failure, always a lesson. Dicatat ya. Mengutip tolong. Rihanna. Mengutip Rihanna. Oke, kan Festival Pulih by popbella.com ini kita kan tagline-nya rangkul kegagalan, rayakan luka. Tuh, message-nya bagus banget. Temanya sumpah bagus banget. Nah, kalau menurut Sumpah. Ucit gimana nih? Soal Rangkul kegagalan, rayakan luka. Aku tambahin sedikit belakangnya. Kalau buat aku, rangkul kegagalan, rayakan luka secukupnya. Kenapa kalau secukupnya tuh? Ya nanti kalau rangkul kegagalan mulu kapan bangkitnya, Beb? Betul. Iya kan? Tapi kan kadang kayak sekarang nih orang tuh terobsesi menampilkan kesuksesannya. Yes, gitu. setuju. Tapi nggak ada yang membicarakan kegagalannya. Orang nggak memperlihatkan kehebatannya. Ya, tapi ya, nggak mau menunjukkan melihatkan vulnerability. vulnerability. Padahal the only door for real connection, mungkin sebagai editor relationship, you know this, bahwa the only way to a real connection or real relationship is through vulnerability, right? Yes. Nggak ada pintu lain selain being vulnerable. Ya terbuka aja dengan luka kita gitu. Yeah. Lewat situ masuknya. Kalau enggak, mungkin kita belum bisa merasakan sebuah connection, hubungan dengan orang lain yang senyata itu gitu. Ya itu sih menurut aku nice banget topik ini diangkat untuk menyeimbangi all the glorifikasi terhadap hal positif ya. Iya. Ya. Thank you banget Ucit. Thank Nah, you. terakhir nih bicara soal Festival Pulih. Ya. Kalau menurut Ucit sendiri, pulih itu apa sih? Makna pulih. Kita masih punya 1 jam lagi kan, ini dalam banget loh. Udah bisa. Habis waktunya ya. Iya. Kalau pulih buat aku itu sesuatu yang deep sekali, cuman aku punya definisi yang mungkin versi sederhananya nih. Aku kan ada keturunan Jawa ya, mamaku tuh dari Jawa. Jadi kalau di Jawa itu yang namanya orang misalnya mau pulang, aku tak mulih dulu. Aku pulang dulu, aku mulih itu bahasa Jawa itu artinya pulang ke rumah. Karena filosofinya pulang ke rumah itu bukan hanya pergi ke dalam suatu rumah, tapi memulihkan, kembali sehat, kembali pulih. Yes. Jadi buat aku it's the same definition gitu, bahwa pulih itu ya pulang ke rumah gitu. Pulang ke sejatinya diri kita, perasaan kita yang seutuhnya, diri kita yang ya seutuhnya, apa yang kita rasakan sebenar-benarnya, that is pulih menurut aku mungkin. Pulang ke rumah ke diri Kayaknya sendiri. terharu Udah menangis kan nih. Thank you banget Uci. Sama-sama, thank you Ngobrol. udah ngajakin ngobrol aku. Kebanyakan ngomong lagi gue. Enggak, semoga bermanfaat di semuanya. Amin, semoga bermanfaat. Tadi tuh banyak yang harus dicatat. Oh boleh. Dibikin quotes, diedit masukin Instagram boleh. Boleh, nanti kita masukin ke Instagram Pejuang Pulih ya. Asik. Thank you Terima banget kasih. Ucit. Dan untuk teman-teman Popbella, jangan lupa Popbella akan mengadakan Festival Pulih pada tanggal 25 November sampai dengan 27 November 2021. Dan nantikan informasi selanjutnya di website popbella.com dan sosial media Popbella. Dah.